Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang bagaimana cara pengecekan jalur lampu sen yang belakang, kanan, kiri, terus jalur rem belakang, jalur lampu senja, dan juga di bagian jalur masanya ya. Oke, dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung aja para brother semua, kita akan coba perdekat untuk kameranya ya. Ini untuk pengecekan di motor Honda Beat injeksi, baik itu yang sudah lama atau yang terbaru ya. Oke, sebelum ke pengecekannya kita akan coba kenalan dulu untuk arti atau fungsi jalur warna kabel di pin soket ini. Nah, ini sambungan yang ke belakang ya para brother semua, sedangkan yang ini adalah sambungan yang dari depan. Oke, kita akan coba kenalan dulu. Di atas sebelah kiri ini ada kabel warna kuning. Nah, ini adalah sebagai jalurnya, jalur lampu belakang ya. Nah, ini pastikan arusnya ada sampai di sini. Nah, ini adalah keluaran langsung dari kiprok atau regulator kabel warna kuning dari sini. Karena untuk tipe Honda Beat injeksi itu tidak mempunyai saklar on off. Jadi sekali lagi kabel warna kuning ini pastikan ada arusnya sampai di sini. Kalau misalkan ini tidak ada arusnya, berarti ada permasalahan di bagian kiprok atau regulator. Karena ini terparalel menuju ke jalur lampu utama, baik itu jarak jauh dekat. Maksudnya sebelum saklarnya. Oke, ini satu. Nah, kabel kuning ini nantinya akan langsung masuk ke bagian tempat lampu. Nah, jalurnya akan langsung ke sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada kabel warna hijau ya. Nah, ini kabel warna hijau adalah sebagai jalurnya masa atau ground. Nah, ini pastikan para brother semua itu harus nempel ke bodi atau rangka motor. Ya. Jadi sekali lagi kabel warna hijau adalah sebagai ground atau masa. Ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Atau kalau misalkan contohnya saya akan perlihatkan. Nah, nah ini contohnya ya, coba. Nah, ini contohnya. Oke, itu kan nempel tuh ke bodi atau rangka motor, itu ada baut 10. Nah, itu ya, semoga dapat dipahami. Itu untuk kabel warna hijau. Nah, untuk kabel warna hijau itu nantinya akan terparalel di setiap komponen, baik itu di lampu senja, lampu rem, lampu sen kanan dan kiri. Oke, kalau misalkan kita pindah berarti di sini. Nah, ini untuk lampu itu mempunyai masa ya, jadi memerlukan masa atau regulator. Ini lampunya. Nah, ini lampunya lampu senja dan lampu rem ya. Nah, kalau yang kuning ini ada yang sebut sebagai lampu belakang. Kalau yang hijau garis kuning ini sebagai jalur lampu senja. Nah, ini sebagai jalur lampu rem belakang yang hijau garis kuning. Nah, ini memerlukan masa. Terus di bagian sen kiri, nah ini juga memerlukan masa. Ini kabel hijau ya. Terus sen kanan, nah ini sen kanan kebetulan lagi saya perbaiki, ini juga memerlukan masa. Ataupun misalkan para brother semua untuk jalur masanya itu kita gabung menjadi satu. Kalau di sini kan terpisah nih, jadi kita gabung menjadi satu, masanya dijadiin satu, itu bebas, tidak apa-apa. Yang penting terkoneksi ya, atau terhubung ke bodi atau rangka motor. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya di sini ada kabel warna biru muda. Oke, kita perjelas lagi. Nah, untuk kabel warna biru muda ini adalah sebagai arus keluaran sen kanan dari saklar sen kanan. Ini yang menuju ke bagian sen sebelah kanan, baik itu yang depan atau yang belakang. Ini jalurnya. Oke, pastikan ketika kita tekan di bagian saklar sen ke sebelah kanan, maka arusnya itu akan keluar melalui kabel warna biru muda ini, baik itu yang depan atau yang belakang. Jadi posisinya terparalel. Oke.
Nah kemudian untuk kabelnya berarti yang ini ya, yang tadi saya lagi perbaiki. Nah ini pastikan harusnya ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan kenalan untuk warna kabel di bawah sebelah kanan. Nah ini kabel warna oranye. Untuk kabel warna oranye ini adalah sebagai arus keluaran dari saklar sen sebelah kiri. Nah ketika para brother mengalami masalah di jalur lampu sen sebelah kiri mati di bagian belakang, cek di kabel warna oranye ini. Oke, jadi ini adalah arus keluaran dari saklar sen sebelah kiri. Oke, selanjutnya satu lagi ya, di bawah sebelah kiri. Nah ini warna hijau garis kuning. Nah untuk kabel warna hijau garis kuning ini adalah sebagai jalur atau arus keluaran dari switch rem ya. Ketika switch rem itu membuka, maka arus akinya itu akan keluar lewat switch rem melalui ini kabel warna hijau garis kuning, dan kabel ini nantinya akan terparalel dengan switch rem kanan atau kiri ya, menuju ke belakang. Jadi seperti huruf Y seperti itu. Nah ini huruf Y misalkan ya para brother semua, seperti huruf Y. Nah jadi ke belakang masuk ke bawah seperti itu. Nah untuk masalah di bagian ini biasanya yang tidak hidup di jalur rem belakangnya, itu permasalahan biasanya ada di jalur switch remnya yang sudah rusak. Oke, cara pengecekannya seperti ini. Kita gunakan lampu riting atau lampu sen. Nah ini ya para brother semua. Satu, kita tancapkan di kabel warna hijau. Nah karena kabel warna hijau ini adalah sebagai masanya semua komponen, baik itu lampu belakang atau lampu senja, lampu rem, dan juga di bagian lampu sen kanan dan kiri. Jadi memerlukan masa. Oke, kita tancapkan. Kita coba kunci kontak on. Nah sekarang kita akan coba di bagian lampu dulu ya. Nah untuk jalur lampu ini ketika kunci kontak itu di on kan dan motor dihidupkan, ini harus hidup. Nah sebetulnya untuk tipe yang sudah terbaru ya itu hampir sama seperti ini cara pengecekannya. Oke, kita akan coba untuk hidupkan dulu motornya ya. Ini kunci kontak on, kita akan coba hidupkan motornya. Jadi untuk jalur kuning ini adalah jalurnya lampu depan dan belakang. Nah ini hidup ya para brother semua seperti ini. Oke, ketika kita coba dimatikan kunci kontak atau motornya, maka ini akan mati. Nah ini saya coba kontak kembali, lampu ini mati. Oke, jadi seperti itu cara pengecekannya. Dan pastikan untuk kabel kuning ini itu harus sampai di bagian tempat lampunya. Nah berarti di sini ya. Nah oke, kalau misalkan sudah ada di sini ya, tetap nggak hidup, ada permasalahan di bagian lampu yang sudah putus atau masanya yang tidak terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor seperti itu. Nah selanjutnya untuk pengecekan di jalur lampu sen sebelah kanan, untuk masa tetap ini ya, ini tetap kita sambungkan seperti ini, kita tancap untuk masanya. Nah untuk pengecekan di bagian jalur lampu sen sebelah kanan yang belakang, oke, kita coba kunci kontak on, kita tekan ke arah sebelah kanan. Nah ini kita tempel ke kabel warna biru muda, ini harus hidup. Nah seperti ini. Sebentar. Oke, jadi ini terparalel keluaran dari saklar sen kanan, lampunya itu akan terparalel ke sen sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, kita coba matikan. Itu untuk jalur saklar sen sebelah kanan. Nah ketika para brother ini tidak hidup di bagian kabel warna biru muda ini, silahkan cek di tempat
soket sebelum masuk ke saklar sen ya, seperti itu. Kemudian kita akan cek untuk kabel warna oranye. Nah, untuk oranye ini adalah jalur saklar sen sebelah kiri. Oke, caranya kita sama kunci kontak on. Nah, ini kita tekan ke bagian saklar sen sebelah kiri ya. Ini harus hidup. Nah, oke, berarti untuk jalur keluaran dari saklar sen itu bagus ya, arusnya ada sampai di sambungan soket ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan cek untuk jalur lampu rem belakang. Nah, caranya seperti ini. Mohon maaf yang kabel warna hijau tetap terpasang ya. Oke. Yang satu kita tempelkan ke kabel warna hijau garis kuning, karena untuk hijau garis kuning ini adalah sebagai arus keluaran dari switch rem. Nah, ini. Oke, kita coba kunci kontak on. Nah, ini saya coba kunci kontak on ya. Nah, kemudian kita tekan di bagian rem kanan. Nah, ini harus hidup. Nah, kita coba untuk rem sebelah kiri atau rem belakang. Nah, ini juga hidup ya. Nah, ketika kita tekan di bagian rem belakang atau rem depan, itu tidak mengeluarkan arus seperti ini ya. Ketika kita cek, maka biasanya ada permasalahan di bagian jalur dari switch remnya ya. Tapi kita pastikan dulu untuk jalur sebelum masuk ke switch rem itu harus ada arusnya. Jadi ketika kunci kontak di on kan, itu arus aki itu ada ya sebelum masuk ke switch rem. Nah, setelah kita tekan di bagian switch rem ya, atau di bagian handle remnya maksudnya, baik itu handle rem depan dan belakang, maka switch rem itu akan mengeluarkan arus, yaitu arus aki masuk menuju ke jalur lampu rem belakang melalui kabel warna hijau garis kuning. Oke, seperti itu para brother semua, semoga dapat dipahami. Jangan lupa mohon untuk bantu subscribe dan like-nya ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Oke, terima kasih dan salam otomotif.